kalau kebejatan etis, kebejatan moral tidak membatalkan tindakan. Ya apa urusannya? Konstitusi itu mesti dirubah ulang ini. Ya tidak boleh begini. Mentang-mentang itu lembaga hukum tertinggi, lalu dia keputusannya itu sifatnya final, tidak bisa digoyah-goyah. Lalu mengikat, tidak bisa digoyah-goyah. Ya nggak ada gunanya. Kecuali Soehartojo bisa tampil. Tempo hari itu setelah melukai negara hukum. Ini negara hukum. Negara hukum artinya segala sesuatu tindakan kemasyarakatan dan keputusan-keputusan publik itu dasarnya hukum. Dibenarkan oleh hukum, keadilannya dipayungi oleh hukum. Tapi kalau itu negara hukum, itu negaranya Soeharto tempo hari, segenap penyimpangan itu berdasarkan hukum. Sekarang Jokowi ini menyimpang juga berdasarkan hukum. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast edisi Rasan-Rasan bersama Kang Sobari. Sahabat Indonesia, wajah saya cerah. Cerah sekali. Cerah, karena saya menatap masa depan dengan optimisme. Dengan kondisi demokrasi kita yang sedang terluka, sedang mengalami guncangan yang amat hebat, pasca putusan MK tanggal 22 April 2024, saya tetap menyiratkan optimisme saya bahwa ini tugas sejarah kita untuk kembali bersama-sama, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun kembali, merajut tenun demokrasi sehingga demokrasi ini dapat eksis kembali. Nah, dalam rangka merajut demokrasi ini, seperti biasa saya ingin berdiskusi dengan budayawan kita dan sudah menjadi pengamat politik, Dr. Muhammad Sobari. Kang Sobari, saya optimis, Kang. Saya optimis. Saya tidak mau terkungkung dalam kekecewaan yang berlarut-larut. Tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Nah, ini pertanyaan yang mendasar dari beberapa teman dan dari saya juga untuk kita diskusikan kali ini. Quo vadis demokrasi di Indonesia pasca putusan MK menurut Kang Sobari? Begini, kita boleh optimis ya. Secara pribadi itu mesti optimis. Karena kita yang turut memperbaiki keadaan. Tapi institusi-institusi demokrasi kita itu hancur luluh. Iya, itu. Nah, itu kita nggak boleh optimis terhadap itu. Oh iya, kalau itu jelas. Optimisme kita itu optimisme pribadi bahwa kita akan memiliki suatu kemungkinan barangkali kecil untuk memberi kontribusi perbaikan terhadap institusi yang sudah rusak. Jadi begini, apa gunanya dipilih Soehartojo? Apa gunanya? Pertanyaannya, tempo hari itu kan hancur luluh. Dirusak oleh Usman itu, gitu. Anwar Usman. Nah, sudah dirusak. Itu masyarakat Indonesia berharap dipilihnya orang baru menerbitkan suatu fajar baru. Harapan tentang tegaknya lembaga-lembaga penjaga konstitusi. Wah, ini apa gunanya Soehartojo? Meskipun barangkali ya kita tidak tahu, kita respect pada kawan-kawan 3 orang itu. Yang dissenting opinion. Respect kita tinggi gitu. Oke. Tapi mbok yang diatur lah, bohong sedikit lah. Misalnya Jengeni itu nggak usah ikut-ikut dissenting, yang dissenting itu Soehartojo gitu. Kelihatan agak terhormat. Sebagai institusi agak terhormat.
Meskipun itu bohong gitu. Lah kalau udah begitu orang lain diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perlawanan, dissenting. Tapi si Hartoyonya sendiri sontoloyo. Nah, dia tidak bisa merawat. Tidak bisa menjadi harapan merawat yang namanya Mahkamah Konstitusi itu. Nggak bisa. Soehartoyo nggak bisa diharapkan apa-apa karena dia udah rusak. Sekarang ini udah rusak. Sudah rusak, tidak bisa membuat sesuatu mengenai tegaknya konstitusi. Sama dengan Osman. Osman itu saya bukan orang hukum, tapi saya melihat satu ironi hukum. Bahwa Osman itu salah, tapi keputusannya tetap terhormat. Salah, keputusannya cacat. Cacat apalah itu? Cacat mental apa cacat hidung enggak tahu, tapi keputusannya tetap terhormat. Ini ironi, ya kan? Ya, ironi yang dalam. Ironi yang dalam. Gini Kang, masyarakat Indonesia agak kecele gitu ya, dengan figur seorang ketua MK yang baru, Soehartoyo, gitu ya. Karena diharapkan beliau ini adalah salah satu karena waktu kasus Gibran itu keputusan tahun 2023 dia nggak ikut sidang itu. Ikut dan dia termasuk yang ikut dissenting opinion waktu itu. Nah, harapan kita kan wajar ya bahwa orang yang pernah menolak itu akan berlaku yang sama, bersikap yang sama, mempunyai perspektif hukum yang sama. Yang terjadi justru sebaliknya. Ini yang Profesor Eni Nurbaningsih ini yang tidak diharapkan karena dulu masuk gerbongnya Anwar Usman gitu ya, dan beliau juga merupakan usulan dari pemerintah gitu ya. Usulnya Seknek dari pemerintah. Jadi tapi ternyata ternyata berani, ada keberanian, ada integritas gitu. Nah, Mahkamah Konstitusi kemarin kita terlalu berlebihan memberikan tumpuan harapan, ternyata sangat mengecewakan karena ini tegaknya demokrasi yang saya bilang rusak parah ini. Kita bisa berharap dengan keputusan MK kemarin, ternyata tidak. Nah, MK sudah kayak begitulah, sudah seperti yang Kang Sobari bilang, tidak lagi menjadi lembaga yang bisa kita harapkan. Sekarang kalau Kang Sobari melihat dari semua perspektif secara komprehensif, arah perjalanan demokrasi kita ke depan seperti apa nanti? Tanya Denny J.A. lah. Saya kira itu jagonya dia lah yang kayak gitu-gitu itu. Tanya ke Dari lah. Tanya Bahlil lah itu. Yang gitu-gitulah yang bisa. Kekuatan kaum muda yang ternyata tidak muda. Spirit yang dibawa itu spiritnya orang tua-tua. Spiritnya orang yang udah loyo, udah ogah, mengambil, nggak usah risiko lah, mengambil konsekuensi politis, mengambil konsekuensi apalah kecil-kecilan, ya dicela lah, mengambil konsekuensi kemungkinan dicela oleh masyarakat, tetapi dia dalam hal ini tegak secara ideologis. Itu aja ndak berani. Tegaknya demokrasi masa depan begini, Bung. Sekarang ini penguasa boleh dominating dan memenangkan pertarungan demi pertarungan. Ya boleh. Karena kenyataannya dia bisa memanipulasi apa saja. Ya. Lah, hukum bisa dimanipulasi. Lalu tegaknya demokrasi, praktek-praktek demokrasi, pakai ancaman, dan itu tidak terbukti. Dianggap tidak terbukti. Tidak terbukti. Bung, itu hukumnya yang tumpul-pul, atau kita yang berlebih-lebihan memandang persoalan. Ini kalau orang kayak Andi Malarangeng, kayak tadi malam saya mendengar dia, itu bagi dia itu ya tidak ada bukti itu. Ngomongannya sudah begitu.
Tidak ada bukti. Mas, ada analogi yang menarik ini. Seperti kita masuk di WC gitu ya, baunya nggak karu-karuan, tapi memang nggak terlihat kotorannya. Itu yang dilihat oleh Hakim MK seperti itu. Mereka seolah-olah hanya ingin mencari kotoran yang terlihat gitu ya, bukti tadi itu. Padahal kecurangan itu begitu ya nyata lah, kita nggak usah dibohongi lagi kayak anak kecil terus dinabubukkan dengan narasi-narasi yang menyesatkan bagi saya ya. Tapi intinya kita harus berhenti untuk mengumpat sih menurut saya. Kita harus mulai. Oh enggak. Mengumpat itu pekerjaan. Pekerjaan politik yang harus terus-menerus. Ya, yang bagi saya Kang, bagaimana kita sekarang ini yang tadi Kang Sobari bilang kemarin menyampaikan bahwa kita, ini Kang Sobari, itu adalah bukan hanya menyampaikan narasi tentang hal-hal yang menyangkut kebangsaan kita, tapi juga menjadi perumus aksi. Ya. Sekarang ini Kang, ya banyak teman-teman kita ingin mendapatkan pencerahan. Langkah ke depan harus seperti apa? Dengan melihat kondisi yang sudah kita tahu seperti ini. Kita tidak berhenti mengemukakan pendirian dan sikap. Sejauh pendirian dan sikap yang kita kemukakan itu kritis dan mempunyai address yang jelas. Addressnya apa? Addressnya keadilan. Dan keadilan kita tidak sama dengan keadilannya lembaga-lembaga pengadilan. Lembaga-lembaga pengadilan itu disebut sebagai suatu keadilan. Kalau itu nyolok 5:3. Loh, itu kan hitung-hitungan kuantitatif. 5:3 sama dengan logika orang-orang di kampung macet. Argumen kita macet lalu angkat tangan. Sekian banyak orang yang setuju kepada ini, tapi setuju pada sesuatu itu tidak merupakan gambaran dari idealnya sesuatu yang kita perjuangkan. Maksudnya begini, konkret. Kita memperjuangkan keadilan kok didasarkan pada jumlah orang banyak. Apa sedikit orang itu kurang mendalam dan sedikit orang itu tidak representatif terhadap tuntutan keadilan. Gak bisa. Hukum itu ternyata juga buta terhadap keadilan. Jadi kalau dirumuskan dalam kuliah-kuliah awal di Fakultas Hukum, law has nothing to do with justice. Student, you have to know this from this very beginning. Never and never think that you will be doing for justice. Law is just law. Gak ada hubungannya dengan keadilan. Kecewa nanti kalau Anda berprinsip bahwa hukum itu perjuangan menuju keadilan. Tidak. Hukum itu menuju tirani, mayoritas berhadapan dengan minoritas. Apa yang namanya tirani mayoritas, menekan minoritas, itu dalam teori itu teori kolonial sentris. Cara berpikir kolonial sentris. Rumusan lainnya itu cara berpikir tiranis, kaum tiran. Lah kalau hukumnya kolonial sentris bertujuan memuliakan mayoritas, memenangkan yang berkuasa, nggak usah jadi hukum itu kan Jokowi sudah seperti itu. Hukum itu supaya mengontrol Jokowi. Tindakan Jokowi itu harus dikontrol, tapi kontrol hukumnya ya tiranis. Hukum dan Jokowi itu sinonimus.
Karena Jokowi itu sudah bertindak tiranis. Lalu kekuatan kontrol hukumnya itu kekuatan tiranis. Menurut aku ya gila lah itu. Ya ditipu. Ditipu. Jadi perjuangan kaum penegak hukum. Apa penegak hukum itu mesti menegakkan hukum? Hartoyo enggak. Aku nggak tahu gajinya berapa orang-orang itu. Dimuliakan oleh kemuliaan status sosial. Punya gengsi dan punya kantor di tempat itu di sentralnya elit. Ring 1. Ring 1 atau ring 0 lah itu. Di tempat yang prestisius itu, tapi kerjanya memble. Tidak mewakili kepentingan rakyat. Saya, Soehartoyo itu akan menjadi kalimat, menjadi bagian dari kalimat ketidakadilan terus-menerus sampai kapanpun. Bagi saya, perjuangan. Jadi saya menuntut perjuangan ini, satu keputusan ini akan saya tuntut 1000 kali sebagai satu contoh ketidakadilan, distributif ketidakadilan substansial. Nah, saya pernah membuat opini bahwa apapun keputusan MK itu akan menjadi referensi. Mestinya. Sikap bangsa kita seperti apa. Nah sekarang sudah terbukti bahwa sikap MK seperti itu dengan Pak Soeharto sebagai ketua menjadi referensi yang tadi bilang bahwa ternyata institusi penegak hukum yang begitu prestisius seharusnya itu akan menjadi referensi ketidakadilan. Tidak bisa melihat realita fakta sosial dengan hati yang bersih, nurani, yang jujur, itu tidak terjadi. Itu terlalu tinggi. Buat mereka. Hati, nurani, dan etika yang jujur, itu terlalu tinggi. Jadi kalau mereka itu, orang kayak Soehartoyo itu, bisa menjabarkan Indonesia itu negara hukum. Ini aja dalil ini ditegakkan dulu. Indonesia ini negara hukum. Negara hukum itu artinya kalau suatu lembaga pernah terluka parah oleh suatu tindakan hukum, menyimpang tapi tetap legal binding. Istilah mereka tuh itu, itu bersifat legal dan binding, formil dan mengikat. Final and binding gitu ya. Oh, bukan hanya legal, bukan legal ya, final and binding ya, silakan. Nah, urusannya apa? Kalau kebejatan etis, kebejatan moral tidak membatalkan tindakan. Ya apa urusannya? Konstitusi itu mesti dirubah ulang ini. Ya tidak boleh begini. Mentang-mentang itu lembaga hukum tertinggi lalu dia keputusannya itu sifatnya final, tidak bisa digoyah-goyah. Lalu mengikat, tidak bisa digoyah-goyah. Ya nggak ada gunanya. Kecuali Soehartoyo bisa tampil. Tempo hari itu setelah melukai negara hukum. Ini negara hukum. Negara hukum artinya segala sesuatu tindakan kemasyarakatan dan keputusan-keputusan publik. Itu dasarnya hukum, dibenarkan oleh hukum, keadilannya dipayungi oleh hukum. Tapi kalau itu negara hukum, itu negaranya Soeharto tempo hari, segenap penyimpangan itu berdasarkan hukum. Sekarang Jokowi ini menyimpang juga berdasarkan hukum, nggak boleh dilupakan itu. Penyimpangan Jokowi itu penyimpangan hukum juga. Melihat sesuatu legalistik formal semata. Legalis formalis itu pekerjaannya orang-orang yang memuja kedangkalan dalam hidup. Wah, kalau ini keren. Pemuja kedangkalan dan aneh, negara hukum kok hukumnya dicoreng-moreng. Nah, kayak begitu. Mungkin sampai berhari-hari kita bicara tentang hal ini ya, terkait dengan bagaimana sikap katanya yang mulia dalam tanda kutip para hakim MK itu. Nah, sekarang dampak yang harus kita
sikapi ini adalah rusaknya demokrasi, ya, jadi tumbuh kembangnya oligarki dan dinasti keluarga yang dipayungi dengan hukum, seolah-olah itu normal, seolah-olah itu benar. Gitu. Nah, langkah kita konkretnya harus seperti apa ini? Para pejuang-pejuang demokrasi seperti kita ini. Langkah kita keep consistently struggling for democracy. Loh, ya kita tetap itu tetap pekerjaan kita. Saya bisa mengatakan itu setiap orang, setiap individu meneguhkan posisinya sebagai warga negara. Warga negara itu apa? Yang cinta kepada negaranya. Warga negara itu otomatis yang nasionalis. Cinta kepada keutuhan bangsa. Itu warga negara yang tulen. Ya hubul waton minal iman itu suara nasionalis itu. Jangan hubul yang lain-lain. Tidak pantas. Nah, apa yang mesti dilakukan? Ya setiap saat seperti itu. Ya menjaga kewarasan berpikir kritis. Nah, itu dia. Menjaga kewarasan berpikir kritis dan tetap menjaga definisi tentang negara hukum. Ya. Negara hukum itu apa? Negara hukum itu kalau hukumnya dijunjung tinggi, kalau hukumnya diinjak-injak oleh mahkamah seperti ini, masa 3 dissenting itu otomatis kalah sama 5. Barangkali 5 itu yang sememble-membelenya memble. Tapi ya bisa diatur begitu rupa kan? Bisa diarahkan oleh penguasa toh. Kalian 5 yang pro dengan kita-kita. Bikinlah 3 dissenting. Itu memberi sesuatu nuansa bahwa adalah spirit negara hukum dalam pengadilan konstitusi ini. Oh enggak ada spirit negara hukum. Sekali lagi negara kita itu sudah dirusak oleh Mahkamah Konstitusi, demokrasi sudah hancur, konstitusi sudah hancur. Diangkat orang baru untuk membuat kehancuran yang sama. Apakah saya menuntut bahwa yang menang haruslah jago kita? Tidak. Tapi janganlah 5 melawan 3. Janganlah hanya karena 5 itu lalu menang melawan 3. Belum tentu dasarnya itu keadilan. Kalau keadilan itu kan sesuatu yang sumir, sesuatu yang kontemplatif sifatnya, bukan sesuatu yang sekedar kritis. Bukan sesuatu yang dasarnya itu hitung-hitungan sama dengan hitung-hitungannya golongan yang menyebut dirinya kalangan kuantitatif. Aliran pemikiran politik maupun sosiologi kalau kuantitatif itu langsung bermusuhan dengan keadilan. Langsung bermusuhan dengan realitas politik. Kok kuantitatif itu loh? Kan gila itu. Keadilan dimenangkan oleh 5 orang yang kalau ditelusur secara mendalam, argumen justice-nya belum tentu lebih mendalam. Saldi sendiri barangkali bisa menampilkan justice. Tapi sendiri dihitung kalah. Jadi Bung, tirani mayoritas terhadap minoritas itu tiraninya kolonial sentris. Cara berpikir kita Indonesia negara hukum ini berpikirnya itu kolonial sentris. Ada yang dikolonisasi, ada yang dijajah. Mereka menjadi oppressor, rakyat itu di-oppressed. Nggak malu itu mendengar kayak begini-gini. Menurut saya mestinya malu lah. Kalau masih punya malu. Lah, kalau mewakili negara hukum itu dasar utamanya mesti malu itu dulu. Mas, saya minta maaf. Saya tidak yakin mereka masih punya malu.
jujur saya meragukan. Jadi karena mereka sudah melupakan semua etika, kemudian moral yang bejat, moral kecurangan dianggap benar, terus hanya disorot dari segi legalitas formal, dan mereka berpikir tadi kolonial sentris tadi, mereka merasa tetap bangga, jadi artinya jangan kita berharap mereka masih punya malu kan. Saya minta maaf. Jadi ya bagi kita definisi malu itu mungkin berbeda dengan dia, yang penting berkuasa, yang penting punya kekuatan. Begini Bung, malu itu ukuran kualitatif. Iya. Dan itu nggak mereka punyai, Mas. Dan kualitatif itu lebih merupakan ukuran kebudayaan daripada ukuran politik. Iya. Ya mereka nggak punya itu. Memang. Nggak punya itu. Yakin mereka punya. Tapi kan kita ini mendakwahkan secara politik, gitu kan, kita ini tukang amar ma'ruf nahi mungkar gitu dalam dunia agama, tapi ini kita bawa ke dunia politik karena ini warga negara yang percaya kepada agama, yang menjunjung tinggi agama dan menjunjung tinggi hukum. Mestinya ukuran-ukurannya itu. Jadi bahwa mereka tidak peduli dengan itu bagian dari persetan dalam kehidupan mereka. Nah gitu. Itu keren. Gitu. Baik Mas Sobari, terima kasih. Kita akhiri dulu rasan-rasan kita, nanti kita teruskan lagi dalam topik yang lain. Sahabat Indonesia, pertanyaan saya Kofadis, demokrasi, kita tahu bahwa demokrasi kita sudah terkubur, dimasukkan, dibenamkan oleh 5 hakim konstitusi. Tugas sejarah kita seperti yang disampaikan Kang Sobari adalah yang pertama adalah kita harus struggle, kita tetap harus menjaga kewarasan kita untuk menggali kembali demokrasi, dan ini adalah prasyarat utama kita untuk maju. Ini bukan hanya untuk kita sekarang, tapi ini adalah untuk menjaga marwah kebangsaan kita sebagai sebuah bangsa dalam tanda kutip yang harus kita wariskan pada anak cucu kita nanti. Menjaga kewarasan itu penting. Bersuara kritis di peran kita masing-masing lebih penting lagi. Nah, saya salah satunya ya, tugas sejarah saya adalah bersama Kang Sobari tetap membuat pencerahan-pencerahan seperti menyadarkan bagi kelompok-kelompok lembaga formal demokrasi yang sudah hancur luluh lantak seperti sekarang, ya nggak apa-apa. Toh kalian juga ada batas waktunya. Sebentar lagi juga selesai, tidak ada batas waktu yang selamanya, dan tapi tugas sejarah kita untuk menumbuhkan kembali demokrasi itu adalah perjuangan panjang yang tidak akan pernah selesai. Dan itu tujuan kita untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa podcast selanjutnya. Sampai jumpa.